Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi dengan Mas IM. Mohon maaf agak lama tidak upload video, dan kali ini kita berada di segmen tentang laptop ya. Kenapa kita bahas laptop? Karena panjenengan pasti tahu saat ini sedang heboh pemberitaan proyek pemerintah yang kabarnya akan memberikan laptop kepada pelajar-pelajar di Indonesia dengan harga atau dengan alokasi dana 10 juta rupiah, namun dapat speknya itu yang ala kadarnya. Nah, kita tidak akan membahas tentang kebijakan pemerintah tersebut, biarlah itu menjadi kebijakan politik ya, dan ini nanti kita akan memberikan sedikit penjelasan atau pendapat kita ya tentang bagaimana kemudian kita memanfaatkan uang 10 juta itu. Sebenarnya kita akan dapat laptop dengan spek yang bagaimana ya. Nah, ini nanti akan kita berikan penjelasan atau pengetahuan dari kita sebagai bahan sharing kepada teman-teman agar bisa menilai apakah kebijakan pemerintah itu sudah tepat atau belum ya. Apakah dengan harga yang 10 juta itu laptopnya itu kemahalan atau enggak. Nah, dan bagaimana kemudian kalau dalam dunia yang lebih real yang untuk kita ya, dengan uang 10 juta itu Anda bisa mendapatkan laptop yang bagaimana. Nah, simak video ini sampai akhir, jangan lupa like, subscribe dulu, nyalakan loncengnya bagi yang belum. Nah, teman-teman semua, dulu di awal-awal kita juga beberapa kali membahas tentang laptop di channel Inslog ya. Jadi di dunia nyata di dunia nyata. Jadi kita punya toko namanya Mcom di Kota Solo yang memang bergerak di bidang jual beli laptop bekas maupun baru. Nah, jadi kita sedikit banyak tahu harga laptop baru dan juga harga pasaran laptop second atau laptop bekas. Nah, di video kali ini kita akan sedikit memberikan penjelasan. Jadi uang 10 juta itu kalau dibelikan laptop dapat yang bagaimana ya? Karena yang diberikan oleh pemerintah kepada pelajar yang ada di Indonesia dengan uang 10 juta itu hanya kabarnya akan mendapatkan sebuah netbook ya. Saya katakan netbook karena layarnya hanya 11 in. Itu kalau menurut kita itu masuk kategori netbook dan biasanya memang tidak ada DVD room-nya. Jadi netbook yang ringan, kemudian dia dibekali dengan prosesor dual core atau core to duo kabarnya. Tapi yang saat ini beredar di pasaran biasanya ada dual core Celeron. Itu adalah spek prosesor yang paling rendah yang dimiliki oleh prosesor Intel. Nah, kemudian RAM-nya dia 4 GB, kemudian dia hanya dibekali dengan penyimpanan itu 32 GB, mungkin dalam bentuk SSD atau eMMC ya. Jadi penyimpanannya itu sangat-sangat terbatas, hanya 32 GB. Yang tidak habis pikir lagi adalah pemerintah mengeluarkan atau membundling netbook ini dengan OS Chrome ya. Chromebook ya, Google Chrome. Kalau panjenengan menggunakan browser itu pasti tidak asing dengan Google Chrome. Nah, Google Chrome itu punya OS namanya OS Chrome ya, Chromebook yang biasanya di bundling dengan sebuah netbook yang memang sebelum-sebelumnya juga sudah ada di pasaran Indonesia. Asus pernah mengeluarkan, Lenovo sepertinya juga sudah, Acer juga pernah mengeluarkan, dan harganya itu rata-rata ya dengan spek yang saya sebutkan tadi itu paling tidak adalah 4 juta rupiah. Nah, sementara pemerintah ini memberikan harga atau alokasi dana yang 10 juta rupiah, dan kabarnya walaupun sudah dibantah ya, itu tidak hanya untuk netbook namun juga untuk printer dan lain sebagainya. Nah, itu jadi menurut saya harganya itu kalau 10 juta hanya dibelikan netbook yang demikian itu masih tetap saja kemahalan ya. Jadi nah sekarang kita belajar, kalau misalkan kita punya uang 10 juta itu kalau dibelikan laptop baru itu dapat yang bagaimana. Anda bisa browsing nanti di marketplace, silakan Tokopedia, Bukalapak atau Shopee. Anda bisa googling, browsing laptop dengan harga 10 juta itu minimal sudah dapat laptop Core i5 ya. Core i5 generasi ke-10 atau 11. Kemudian RAM minimal ya 4, kemudian hard disk penyimpanan dia minimal dapatnya sudah 512 GB yang SSD atau minimal hard disk 1 tera untuk yang menggunakan hard disk.
Kemudian biasanya sudah laptop dengan harga sekian itu sudah dibekali dengan VGA Nvidia ya, tidak hanya Intel HD grafik ya, namun sudah Nvidia. Jadi itu kalau Anda punya uang 10 juta dan itu dibelikan laptop baru, Anda akan dapat laptop yang minimal speknya seperti itu. Dan itu laptop-laptop yang dikeluarkan oleh branded-branded terkenal semacam Asus, Lenovo, Acer, HP dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kemudian pemerintah nanti akan menyediakan laptop ini dengan produksi lokal, itu harusnya bisa ditekan lagi ya, karena branded luar negeri saja itu bisa memberikan harga yang sedemikian kompetitif, apalagi kalau merek lokal semacam Axio, Advent, kemudian Zirek ya, itu harusnya harganya bisa ditekan lagi karena kan diproduksi di dalam negeri ya. Jadi harusnya uang 10 juta itu pemerintah bisa memberikan laptop yang lebih baik daripada spek yang sudah saya sebutkan tadi. Nanti saya coba lampirkan beberapa laman berita yang menampilkan spek yang akan dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, kemudian kita akan sedikit mengedukasi panjenengan juga, mengedukasi kita juga. Kalau misalkan kita pengen laptop yang setara dengan yang diberikan oleh pemerintah itu, namun dengan budget yang lebih terbatas, apakah bisa? Bisa, gitu. Jadi di pasaran ya, Anda kalau misalkan beli laptop baru keberatan dengan harga yang 10 jutaan itu, Anda bisa menurunkan budget dan mendapatkan laptop yang saya kira jauh lebih murah dari harga barunya. Nah, saya berikan contoh beberapa. Kita punya laptop di Imcom, laptop bekas memang ya, dan tidak baru tentunya. Dan ini laptop lama, walaupun lama, laptop ini adalah laptop legendaris. Salah satunya adalah laptop Toshiba L310 ini. Ini prosesornya adalah Core 2 Duo, jadi setara yang dikeluarkan oleh pemerintah. Walaupun ini lebih lama ya, namun speknya itu minimal sama ya. RAM-nya hanya ini 2 GB, kemudian dia penyimpanannya sudah 320 GB menggunakan hard disk. OS-nya dia menggunakan Windows walaupun tidak ori ya, mohon maaf ya. Jadi Windows-nya bukan ori, dan ini hanya kita jual hanya dengan harga 1,3 juta rupiah. Anda bisa mendapatkan laptop ini, baterainya masih lumayan awet 1 jaman. Dengan harga 1,3 juta Anda bisa mendapatkan laptop yang setara dengan yang diberikan oleh pemerintah untuk semua pelajar nanti kabarnya di Indonesia ya. Kabarnya sampai 200.000 unit, tapi nggak tahu itu kebenarannya, nanti bisa dicek ulang atau mungkin ada revisi dari pemerintah untuk menaikkan speknya. Harapan kita sih begitu, atau minimal menekan ongkos ya, menekan ongkos, jadi uang yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengadaan laptop itu tidak terlalu banyak. Nah, ini 1,3 juta laptop Toshiba L310 ini speknya sama atau minimal ya mirip-mirip dengan apa yang diberikan pemerintah kepada pelajar di Indonesia. Nah, kemudian ini yang ada di belakang kita ini laptop yang speknya jauh lebih baik. Ini adalah laptop Dell Latitude, mohon maaf, laptop HP EliteBook ya, 2570p. Saya ulangi, laptop HP EliteBook 2570p. Ini kategorinya ya boleh dikatakan laptop, boleh dikatakan notebook atau netbook terserah. Ini layarnya 12,5 in. Dia menggunakan prosesor Core i5 generasi ketiga ya. Jadi sudah Core i5. Anda kalau beli baru 10 jutaan dapatnya Core i5, ini second juga Core i5, RAM-nya 4 GB, harddisknya 320, masih bisa di-upgrade. Baterainya normal, ini hanya kita jual dengan harga 2,3 juta rupiah ya. Jadi jauh, hanya 1/4 dari harga baru ya. Jadi kalau Anda pengen laptop yang cepat buat kerja, buat daring, buat Zoom, nah ini salah satu solusinya, Core i5, RAM-nya 4 GB, harddisknya masih bisa di-upgrade atau mau diganti SSD biar lebih cepat itu bisa. Dan ini harganya hanya 2,3 juta rupiah. Nah, ini salah satu laptop yang bisa dijadikan solusi ya, dengan budget yang lebih terbatas. Satu lagi saya bawa sampel ini, ada Asus
X550 ya. Ini layarnya 15,6 inci. Ini kita baru saja dapat, belum kita siapkan, masih ada beberapa proses maintenance yang nanti akan kita kerjakan. Ini prosesornya ini pakai AMD A10 ya. Ini harga barunya sekitar ya 7,5 sampai 8 juta. Nah, sementara ini karena second, ini hanya kita jual sekitar 3 juta lah. 3 juta lah paling. Nanti 3 juta lebih dikit. AMD A10 RAM-nya 4GB, harddisknya 500GB. Nah, ini salah satu laptop yang bisa disebut sebagai laptop gaming ya. Walaupun ya ini masih gaming rendah ya, belum spek yang maksimal, namun ini sudah dipakai untuk desain grafis, untuk editing, untuk gaming itu sudah lumayan. VGA-nya sudah Radeon yang seri 2GB. Tipenya saya agak lupa, nanti bisa dicek lagi. Asus X550J, prosesornya AMD A10, RAM-nya 4GB, harga bahannya sekitar 7,5-8 jutaan. Ini dalam kondisi second hanya 3 juta lebih dikit. Nah, ini jadi sebagai alternatif ya. Jadi kalau kita mau beli laptop itu tidak harus baru. Kalau memang budgetnya terbatas, kita bisa membeli laptop bekas. Dan saya sarankan membeli di tempat atau di toko yang terpercaya dan ada garansi, karena ini namanya barang elektronik ya. Jadi kemungkinan error itu pasti ada ya. Saat ini sudah kita cek, kita pastikan normal. Namun namanya barang elektronik bisa saja saat ini normal, besok error. Makanya kalau Anda membeli barang elektronik dimanapun, entah itu baru maupun second, pastikan beli di toko yang terpercaya yang memberikan garansi dengan mudah ya, dengan mudah. Kalau rusak ya dibetulkan atau sesuai perjanjian awalnya bagaimana. Jadi Anda lebih tenang dalam menggunakan laptop tersebut. Nah, itu teman-teman sedikit apa ya ini ya, memaksimalkan konten yang viral. Jadi kita endorse laptop kita sendiri ya. Jadi IM-Slog selain bergerak di bidang otomotif, bergerak di bidang otomotif ya. Jadi memang yang pokok yang menjadi keseharian kita itu ya jualan laptop ini. Tapi memang tidak sering kita upload di YouTube ya. Tidak semua produk kita upload di YouTube. Nah, ini sore hari ini sesekali ya kita upload di YouTube. Harapannya teman-teman bisa lebih kenal dengan Imcom, dengan IM-Slog. Untuk kontak nanti saya kasih di bawah. Yang mau silaturahmi monggo kita datang ke Solo, bisa ngobrol-ngobrol juga boleh, monggo silahkan. Mau beli laptop boleh, mau dicarikan mobil oke, atau mobil mau direview juga bisa ya, terserah panjenengan mau milih yang mana. Jadi memang keseharian kita begitu. Jadi kita ada toko offline jual beli laptop namanya Imcom. Kemudian kita di vlog ya, di YouTube ada namanya IM-Slog yang biasanya lebih sering membahas tentang dunia otomotif. Barangkali itu sedikit unek-unek kita di sore hari ini ya. Jadi menjadi pandangan bagi teman-teman semuanya, duit 10 juta itu bisa dibelikan laptop yang bagaimana. Kalau nggak punya uang 10 juta, pengen spek yang bagus, solusinya bagaimana? Semoga tadi yang sudah saya sampaikan bisa memberikan jawaban ya. Dengan budget yang lebih murah, 2-3 juta, kita bisa mendapatkan laptop yang harga barunya itu sampai 10 jutaan. Sekian, semoga video singkat ini bermanfaat. Ada saran, kritik, atau sesuatu yang perlu disampaikan, boleh coret-coret di komentar. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.